Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Sampai sekarang kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan kini kita masuk pada topik yang baru, ialah tantangan untuk membangun keluarga yang berbahagia. Saudara, setiap orang yang mau menikah itu punya tujuannya lah untuk mencapai kebahagiaan bersama. Memang tak seorang pun juga yang mau merencanakan hidup yang hancur, tapi dia mau supaya bahagia keluarganya yang dibangun bersama-sama oleh suami istri. Memang kata bahagia itu suatu pandangan yang subjektif, karena orang punya pikiran yang macam-macam tentang berbahagia itu yang bagaimana. Itu benar. Kata kebahagiaan itu sangat tergantung dari cara pandang orang, tetap juga pengalamannya dalam hidup bersama sebagai satu keluarga. Tapi yang jelas, bila orang mengartikan kebahagiaan itu berarti bahwa hidup bersama-sama dengan punya pengalaman batin yang damai, yang tenang. Tidak ada hal-hal yang menggelisahkan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, tidak ada susah yang dialami. Orang bahagia itu berarti bahwa aman dan damai dalam kehidupan bersama sebagai satu keluarga, sebagai suami, sebagai istri. Dan itu yang mau dicari. Pembicaraan kita ini bukanlah tentang bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak-anak. Bukan itu. Tetapi saya lebih memfokuskan pada kehidupan sebagai suami istri. Kenapa? Kalau suami istri berbahagia, maka juga punya konsekuensinya lah anak-anak juga akan dituntun, didampingi, menuju kepada satu kesejahteraan bersama sebagai satu keluarga. Karena semua mau aman, damai dalam keluarga itu. Memang benar bahwa ada banyak keluarga juga yang berbahagia, mengalami kesejahteraan bersama-sama. Tetapi juga kita tidak boleh pungkiri bahwa ada juga banyak keluarga yang bermasalah. Yang kita dambakan pada keluarga ialah semangat pelayanan, semangat belas kasih, semangat cinta kasih, semangat persaudaraan, semangat berbakti, semangat berkorban demi kepentingan bersama hancur, dipatahkan karena kesombongan, karena egoisme, dan karena kemauan mencari untung untuk pribadi. Sifat-sifat agamawi, sifat-sifat Kristen yang mestinya ada pada hati tiap-tiap pribadi hancur, dihancurkan oleh semangatmu yang terlalu mencari kepentingan pribadi tanpa memperhitungkan juga perasaan orang lain, istrimu, suamimu yang juga butuh dihargai. Keluarga berantakan oleh karena orang terlalu mencari kepentingan pribadinya. Marah terus tanpa melihat siapa yang salah. Orang gampang sekali mempersalahkan orang lain tanpa mau melihat kelemahan pada diri dia sendiri, bahwa barangkali dialah yang menimbulkan masalah. Istri menangis, dia bentak, dia marah tambah lagi, bahkan dia pukul lagi. Istrimu mesti kau hargai dia sebagai pribadi yang Tuhan kasih untuk bantu kau sebagai suaminya. Dia bukan datang sebagai pembantu untuk kau, tetapi dia adalah mitra untuk kau, bersama-sama maju bersama-sama demi kepentingan bersama-sama. Kalau orang betul-betul lepaskan egoismenya, dia gampang tidak marah. Dia mau berdiskusi baik-baik, berdialog baik-baik, berkomunikasi baik-baik, dan sama-sama pikir apa yang kita mesti berbuat untuk kepentingan bersama. Dalam hati masing-masing pihak, mereka mengatakan, lepaskanlah akuisme itu, lepaskanlah egoisme itu, lepaskanlah kesenangan pribadi itu, karena itu menghancurkan niat kita membangun keluarga yang berbahagia. Saudara, keluarga kalau mau betul-betul mempertahankan kebersamaannya, dan kalau mau betul-betul berjalan sampai ke keabadian, lepaskanlah akuisme itu, lepaskanlah egoisme itu, dan punya pikiran satu hal ini ialah, marilah kita maju bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kau datang menjadi istriku bukan karena kau pembantuku, tetapi kau datang mendampingi aku sebagai suamimu untuk berpikir bersama-sama demi untung dan demi kepentingan bersama-sama. Kau datang sebagai suamiku bukan untuk menjadaku, tetapi kau sebagai pendamping, kau suamiku. Ada bersama-sama
saling tolong menolong, saling berkorban karena kasih demi kepentingan bersama-sama sebagai satu keluarga. Bila ada hal-hal yang kurang menyenangkan, marilah kita diskusikan. Bila ada hal-hal yang mengotori pikiran kita, marilah kita bangun sikap taubat itu. Bila ada hal-hal yang tidak cocok dengan pikiran kita, lepaskanlah semuanya itu. Bukan soalnya tidak berguna bagi aku dan bagi engkau, tetapi akan menghancurkan kebersamaan kita sebagai suami istri. Ini yang mesti dipikirkan bersama-sama sebagai suami istri. Janganlah buat apa-apa sekedar untuk kau pribadi, tanpa kau perhitungkan juga tentang orang lain yang ada bersama engkau di saat-saat itu. Janganlah buat apa-apa yang meresahkan hati istrimu atau juga hati suamimu, karena kau telah memilih dia sebagai suamimu, sebagai istrimu, untuk saling berkorban, saling membangun demi kepentingan bersama. Egoisme paling berbahaya. Akuisme paling berbahaya. Oleh karena itu letakkanlah kebersamaan di atas segala-galanya. Kita maju bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Kita berkorban bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Kita saling melayani demi kepentingan bersama. Kalau itu yang dibuat, percayalah. Apalagi kalau didukung dengan doa, percayalah Allah berkati engkau dan keluargamu akan bertahan sampai kekal abadi. Saya percaya tiap-tiap kita menyadari kembali, mengoreksi kita punya pribadi masing-masing. Apakah aku telah menyebabkan suamiku, istriku sakit hati? Alangkah indahnya kalau pada malam hari duduk bersama-sama, kemudian diskusi bersama-sama. Bahkan kalau sampai suami sudah membuat kesalahan kepada istri, mintalah maaf kepada dia. Maaf, aku sudah bersalah kepada engkau. Maafkanlah aku. Berani mengatakan kesalahanmu, itu sikap kesatria. Itulah seorang suami, seorang istri yang mau pupuk kebersamaan, maju bersama-sama demi kepentingan bersama. Ada masalah yang terjadi? Oke, mari kita kumpul bersama-sama, perbincangan bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik agar maju bersama-sama sebagai keluarga. Di mana saja ada macam-macam tantangan. Tapi jangan lupa, kalau kita berani meninggalkan kepuasan pribadi kita, dan kita juga mau memperhitungkan tentang keadaan orang lain, niscaya kita semua mampu mengatasi segala-galanya. Karena kau dan aku ada bersama-sama untuk kepentingan bersama. Maju terus tanpa takut, asal egoisme, akuisme tinggalkan. Karena kita mau maju demi kepentingan bersama. Sampai jumpa